Pembahasan topik materi pertemuan ketiga. Mapel Matematika kelas 11 SMK Negeri 3 Ambon. Topik materi kita pada kali ini perkalian matriks dengan matriks dan matriks transpos. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan siswa dapat menentukan perkalian matriks dengan matriks. Yang kedua, siswa dapat menentukan matriks transpos. B. Perkalian matriks dengan matriks. Dua matriks dapat dikalikan jika banyak kolom matriks pertama atau matriks di sebelah kiri sama dengan banyak baris matriks kedua atau matriks sebelah kanan. Konsep perkalian dua matriks hampir mirip dengan permainan domino pada gambar berikut. Untuk menunjukkan perkalian dua matriks yang berordo 3 kali 5 dan 5 kali 4. Nah, untuk gambar ini 3 kali matriks yang pertama berordo 3 kali 5, matriks kedua berordo 5 kali 4. Nah, kita perhatikan kolom dan barisnya sudah sama jumlahnya. Kolom pada matriks yang pertama 5, baris pada matriks yang kedua 5. Nah, setelah dilakukan perkalian, maka didapat ordo matriks yang baru, yaitu berordo 3 kali 4. Perhatikan. Syarat perkalian dua matriks. Hasil kali dua matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo N kali P adalah sebuah matriks C sama dengan AB yang berordo M kali P. Perhatikan yang dalam tanda kotak. Matriks A berordo M kali N dikalikan dengan matriks B berordo N kali P. Maka didapat matriks C yang baru, yaitu matriks C berordo M kali P. Secara umum pada matriks tidak berlaku sifat komutatif atau AB tidak sama dengan BA. Jika A, B, dan C adalah matriks-matriks yang mempunyai syarat-syarat perkalian matriks, maka pada perkalian matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama bersifat asosiatif. A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Maksudnya matriks manapun yang kita kalikan terlebih dahulu, hasilnya akan tetap sama sekalipun kita kalikan A kali B baru kita kalikan C, atau B kali C baru kita kalikan ke A, dia sama hasilnya. Maka matriks bersifat asosiatif karena hasil perkaliannya tetap sama. Yang kedua, bersifat distributif terhadap penjumlahan. A buka kurung A kali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan, nah A ini kita kalikan ke masing-masing matriks yang di dalam tanda kurung. Maka A kali B ditambah A kali C. Dan buka kurung B tambah C tutup kurung kali A sama dengan, ini sama saja seperti yang pertama tadi. Yang A kita kalikan ke masing-masing matriks yang di dalam tanda kurung, maka menjadi B A tambah C A. Yang ketiga, perkalian suatu matriks dengan matriks identitas menghasilkan matriks itu sendiri. Matriks identitas disimbolkan dengan I besar ya, maka matriks matriks A dikalikan dengan matriks identitas atau AI sama dengan IA sama dengan matriks A.
atau hasilnya matriks itu sendiri. Walaupun dalam beberapa kasus perkalian matriks mungkin bersifat komutatif, namun kalau secara umum perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan hasil perkalian kedua matriks berikut. Yang bagian A, matriks dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan matriks kedua dengan matriks 5, 6, 7, 8. Yang bagian B, matriks dengan anggota 2, negatif 4, 7, 5, 6, 3 dan matriks 8, negatif 1, 10. Penyelesaian. Yang bagian A dulu pertama kita selesaikan. Kita perhatikan. Kolom syaratnya, kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan kolom baris pada matriks yang pertama. Nah, karena ini dia sama ordonya 2 kali 2, maka bisa dikalikan ya. Bagian A, baris yang pertama kita kalikan ke kolom yang pertama. Kemudian baris yang kedua pertama kita kalikan ke kolom yang kedua. Nah, dia 1 kali 5 ditambah 2 kali 7. Ini baris pertama, kolom pertama. Sekarang masuk ke baris kedua. Baris pertama, kolom kedua. 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Sekarang kita masuk pada baris yang kedua. Kita kalikan lagi ke matriks yang kedua, kolom pertama, kolom kedua. 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Ini Pak untuk baris kedua, kolom pertama. Sekarang kita kalikan lagi ke kolom kedua. 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Ini berada pada baris kedua, kolom kedua. Maka langsung saja kita operasikan aljabarnya. Sama dengan untuk 1 kali 5 hasilnya 5, 2 kali 7 hasilnya 14. Langsung saja ya, 5 tambah 14 dapatnya 19. Untuk baris pertama kolom kedua, 1 kali 6, 6 ditambah 2 kali 8, 16, maka 6 tambah 16 didapat hasilnya 22. Sekarang kita perhatikan lagi bagian bawahnya atau baris kedua. 3 kali 5 hasilnya 15, tambah 4 kali 7 hasilnya 28, maka 15 tambah 28 hasilnya 43. 3 kali 6 18, 4 ditambah 4 kali 8 hasilnya 32, maka kita jumlahkan 18 tambah 32 50. Maka didapat matriks yang baru dia setelah dilakukan perkalian dengan anggota 19, 22, 43, 50. Sekarang kita masuk pembahasan yang bagian B. Ada dua yang diminta kita kalikan kedua matriksnya. Yang pertama ini berordo, matriks yang pertama berordo 2 kali 3, ada 2 barisnya, 3 kolomnya. Matriks yang kedua ada 3 barisnya, kolomnya hanya 1. Maka dapat dikalikan ya, karena kolom pada matriks yang pertama ada 3, baris pada matriks yang kedua ada 3, sama ya, berarti bisa kita kalikan. Nah, kita kalikan dulu untuk baris yang pertama ke kolom yang pertama. Maka sama dengan 2 kali 8 ditambah negatif 4 dikali negatif 1 ditambah 7 kali 10. Ini untuk baris yang pertama ya. Sekarang kita baris yang kedua. Baris yang kedua kita kalikan lagi ke kolom yang pertama pada matriks kedua.
Maka 5 kali 8 ditambah 6 kali negatif 1 ditambah 3 kali 10. Maka didapat hasilnya langsung saja ya. 2 kali 8 16 ditambah negatif 4 dikali negatif 1 hasilnya positif ya, positif 4. Tambah 4 ditambah 7 kali 10 didapat hasilnya tambah 70 lagi. Maka langsung kita jumlahkannya. 16 tambah 4 tambah 70 didapat hasilnya 90. Yang baris kedua kita operasikan. 5 kali 8 dapat hasilnya 40 ditambah 6 kali negatif 1 hasilnya negatif 6 ditambah 3 kali 10 hasilnya 30. Langsung kita jumlahkan ya untuk baris yang kedua. Kita operasikan. 40 dikurang 6 34 ditambah 30 maka dapat hasilnya 64. Maka matriks yang baru setelah dikalikan didapat 9064, yaitu berordo 2 kali 1, barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Sekarang kita masuk pembahasan pada contoh soal yang kedua. Diketahui matriks A dengan anggota 2 negatif 1 3 5 dan matriks B dengan anggota 0 4 negatif 2 6. Pertanyaannya, tentukan matriks A kali B dan B kali A. Apakah matriks A kali B sama dengan B kali A? Penyelesaian. Nah, kita analisa dulu. Matriks A berordo 2 kali 2 sama dengan matriks B ya, berordo 2 kali 2. Berarti bisa kita kalikan ya, karena memenuhi syarat. Nah, A kali B sama dengan matriks A dengan anggota 2 kali negatif 1 2 negatif 1 3 5, matriks B 0 4 negatif 2 6. Nah, baris pertama pada matriks A kita kalikan ke kolom pertama pada matriks B dan kolom kedua pada matriks B. Nah, kita lanjutkan ya. 2 kali 0 ditambah negatif 1 kali 2. Sekarang baris pertama matriks A kita kalikan ke kolom kedua matriks B. 2 kali 4 ditambah negatif 1 dikali 6. Sekarang kita masuk pada baris kedua matriks A, kita kalikan ke kolom 1 dan kolom 2 pada matriks B. Kita lanjutkan. 3 kali 0 ditambah 5 kali negatif 2. Sekarang kita kalikan lagi baris kedua ke kolom kedua pada matriks B. 3 kali 4 ditambah 5 kali 6. Maka didapat hasilnya, perhatikan, sama dengan pada baris yang kedua. Didapat langsung saja ya. 0 tambah 2, 8. 0 tambah 2 hasilnya 2. 8 dikurang 6 hasilnya 2. 0 dikurang 10 hasilnya negatif 10. 12 tambah 30 hasilnya 42. Maka A kali B atau matriks A kali B setelah dikalikan didapat hasilnya 2 negatif 10 42. Ordonya sama ya, berordo 2 kali 2. Nah, sekarang pertanyaannya kita kalikan, katanya B kali A. Berarti B yang matriks yang jadi matriks pertama, A yang jadi matriks kedua. Langsung saja ya. Baris pertama kita kalikan ke kolom pertama. Maaf ya. Baris pertama pada matriks B kita kalikan pada kolom pertama matriks A. 0 kali 2 ditambah 4 kali 3. Nah, baris pertama lagi kita kalikan ke kolom kedua. 0 kali negatif 1 ditambah 4 dikali 5.
Sekarang baris kedua pada matriks B kita kalikan ke kolom pertama pada matriks A. Negatif 2 kali 2 ditambah 6 kali 3. Kita lanjut. Baris pertama pada kolom kedua. Baris pertama pada matriks B, kolom kedua pada matriks A. Negatif 2 kali negatif 1, 6 ditambah 6 dikali 5. Maka didapat hasilnya ya, langsung saja ya. 0 ditambah 12. Negatif 1 tambah 20. Negatif 4 ditambah 18. 2 ditambah 30. Maka didapat matriks yang baru. Setelah dikalikan B kali A sama dengan 12, 19, 14, 32. Kita perhatikan perkalian A, B hasilnya dan perkalian B kali A hasilnya tidak sama ya. Dari perkalian AB dan BA didapat hasil yang berbeda, maka A kali B tidak sama dengan B kali A. Itu yang saya bilang tadi, sifatnya tidak bersifat komutatif. Untuk pada perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Contoh soal ketiga, contoh soal yang terakhir. Diketahui matriks A dengan anggota 2, 3, 1, negatif 5. Matriks B dengan anggota 4, 8, 6, negatif 1. Dan matriks C dengan anggota 2, 1, negatif 2, 5, 4, 7. Pertanyaannya, tentukan matriks C kali A tambah B. Penyelesaian. Nah, karena ada penjumlahan di dalam tanda kurung, itu yang penjumlahannya dulu kita operasikan ya. A tambah B, langsung saja ya. 2 tambah 4, 6, 3 tambah 8, 11, 1 tambah 6, 7, negatif 5 tambah negatif 1, negatif 6. Langsung ya, kita untuk penjumlahan tidak ada apanya ya. Elemen-elemen yang seletak langsung kita jumlahkan, maka didapat hasilnya A tambah B sama dengan 6, 11, 7, negatif 6. Nah, langsung saja untuk yang pertanyaan yang diminta, yaitu C kali A tambah B. Jadi langsung saja C, kita ambil anggota C atau matriks C, 2, 1, negatif 2, 5, 4, 7. Matriks A tambah B tadi sudah ya. 6, 11, 7, negatif 6. Nah, kita perhatikan dulu. Kolom pada matriks C ada 2. Harus sama dengan baris pada matriks A tambah B. Baris pada matriks A tambah B dia berordo 2 kali 2, berarti barisnya ada 2. Berarti sama ya, kolomnya 2, barisnya 2. Kolom di C 2, kolom baris di matriks A tambah B 2. Maka bisa dioperasikan ya perkalian. Langsung saja, baris pertama pada matriks C kita kalikan ke kolom pertama dan kolom kedua matriks. Pada matriks yang kedua ya, saya sebut saja matriks yang kedua ya, karena sudah kita jumlahkan tadi A tambah B. Nah, operasi perkaliannya seperti itu. Baris yang kedua pada matriks C kita kalikan pada kolom pertama dan kolom kedua matriks yang keduanya. Demikian juga untuk selanjutnya. Baris ketiga pada matriks C kita kalikan ke masing-masing kolom atau kolom pertama dan kolom kedua pada matriks yang kedua ya, yang di sebelahnya. Langsung saja ya. Sama dengan 2 dikali 6 tambah 1 kali 7. Ini baris pertama kolom pertama. Baris kedua baris pertama kolom kedua. 2 kali 11 ditambah 1 kali negatif 6. Nah, sekarang baris yang kedua kita kalikan ke masing-masing kolom pada matriks yang di sebelahnya, yang dikalikan. Negatif 2 dikali 6 ditambah 5 dikali 7. Negatif 2 dikali 11 ditambah 5 dikali negatif 6. Sekarang baris yang ketiga kita kalikan
ke masing-masing kolom pada matriks yang di sebelahnya atau yang kita kalikan. 4 dikali 6 ditambah 7 kali 7, 4 dikali 11 ditambah 7 kali negatif 6. Langsung saja ya kita operasikannya aljabarnya. Maka didapat tanda sama dengan pada baris yang yang kedua ya, untuk C buka kurung A tambah B ya. Sama dengan buka kurung sama dengan langsung ya. 12 tambah 7 hasilnya 19, 22 dikurang 6 hasilnya 16, negatif 12 tambah 35 hasilnya 23, negatif 22 dikurang 30 hasilnya negatif 52, 24 ditambah 49 hasilnya 73, 44 dikurang 42 hasilnya 2. Maka didapat hasilnya matriks yang baru dengan anggota 19, 16, 23, 52, 73, 2. Dengan ordo dia ini berapa ordo nih? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti berordo 3 kali 2. 3. Matriks transpos. Sekarang kita masuk pada pembahasan transpos pada matriks. Nah, dengar baik-baik. Transpos suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom suatu matriks menjadi baris dan susunan baris menjadi kolom. Transpos itu disingkat dengan T besar ya, ditulis seperti pangkat dia atau jadi pangkat T. Transpos matriks A dengan anggota A kecil, yang A besar ini nama matriksnya ya, dengan anggota A ini kolom ke I, baris ke I, kolom ke J, AIJ dengan ordo M kali M ditulis menjadi, kalau kita mau transposkan dia menjadi A pangkat T besar atau A transpos dibaca sama dengan AJI, berubah dia. Kalau sebelum ditransposkan dia AIJ, setelah ditransposkan dia jadi AJI. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Dengan ordonya juga berubah ya, berubah menjadi N kali M. Nah, di sini ada contoh, katanya misal diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Perhatikan contoh matriks berikut. Kita transposkan. Matriks A dengan anggota 2 negatif 6, baris pertama, baris kedua 0, 1. Nah, kita transposkan dia. A pangkat T besar atau A transpos sama dengan 2 negatif 6 ini, baris pertama ini kita ubah menjadi kolom, bentuk atau susunan kolom 2 negatif 6, atau kolom pertama kita buat menjadi baris pertama, berarti 20 ini kita buat menjadi baris pertama 20, A transpos sama dengan 20. Nah, kolom kedua kita buat menjadi baris kedua setelah ditransposkan. Negatif 6, 1 sebelum ditranspos dia atau pada soalnya. Nah, kita transposkan dia menjadi baris kedua, negatif 6, 1. Nah, maka matriks A setelah ditransposkan dia A transpos 20 negatif 1, negatif 6, 1. Nah, contoh kedua. Matriks P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berordo 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya ada 3. Nah, kolom pertama ini kita ubah menjadi baris pertama 1, 4. Kita buat menjadi transposnya P transpos atau P pangkat T besar sama dengan 1, 4. Kolom pertama menjadi baris pertama setelah ditransposkan 1, 4. Kolom kedua 25 setelah ditransposkan menjadi baris kedua 25. 3. Kolom ketiga pada soal matriks P 36 kita transposkan menjadi baris ketiga 36. Maka P
setelah ditransposkan, P transpos sama dengan 14, 23, 36. Berubah dia ordonya menjadi berapa baris dia nih? 1, baris pertama 14, baris kedua 25, baris ketiga 36. Jadi 3 kali 2. Maka matris P setelah ditransposkan menjadi P transpos berordo 3 kali 2. Kita akan masuk ke contoh soal lagi. Contoh soal 1, tentukan transpos dari matris A. Ini matris A ini berordo, kita hitung dulu barisnya. 1, baris pertama 35, baris kedua 0, negatif 1, baris ketiga negatif 27, baris keempat 4, negatif 6. Ada 2 kolom, berarti dengan ordo barisnya ada 4, kolomnya ada 2, berordo 4 kali 2. Nah, ini kita disuruh ubah dengan menggunakan matris transpos. Kita transposkan ya matris A. Ada lagi katanya matris B. Baris pertama dengan anggota 1 negatif 4, 7, baris kedua negatif 905, baris ketiga 3 negatif 21. Berarti ini matris B ini berordo 3 kali 3. Ada barisnya 3, kolomnya 3. Nah, sekarang yang pertama matris A kita transposkan dia. Berarti yang kolom pertama pada matris A ini 3, 0, negatif 2, 4 kita buat menjadi baris pertama setelah ditransposkan. Berarti menjadi di atas dia ya, baris pertama. A transpos sama dengan 3, 0, negatif 2, 4 menjadi baris pertama dia ya pada matris A transpos. Nah, kolom kedua pada matris A sebelum ditransposkan 5, negatif 1, 7, negatif 6 kita buat menjadi baris kedua pada A transpos. Jadi baris kedua dia 5, negatif 1, 7, negatif 6. Maka setelah ditransposkan dia A transpos sama dengan 3 dengan anggota 3, 0, negatif 2, 4 baris pertama, 5, negatif 1, 7, negatif 6 baris kedua. Jadi ordonya juga berubah menjadi 2 kali 4. Barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Nah, matris B sama juga proses pembuatan B transposnya. Nah, yang baris pertama atau kolom pertama, susunan kolom berubah menjadi baris, susunan baris berubah menjadi kolom ya. Ingat aja itu ya. Kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, kolom ketiga menjadi baris ketiga. Sama dengan. Nah, maka B setelah ditransposkan dia B transpos sama dengan anggota 1, negatif 9, 3, negatif 4, 0, negatif 2, 7, 5, 1. Gampang saja kalau transpos dia. Gampang sekali. Ingat, untuk mentransposkan suatu matriks hanya perlu mengubah baris pertama menjadi kolom pertama atau kolom pertama menjadi baris pertama. Begitu selanjutnya. Baris kedua menjadi baris kedua menjadi kolom kedua atau kolom kedua menjadi baris kolom kedua menjadi baris kedua. Gampang saja dia kalau matriks transpos. Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua yang next. Nah, sekarang kita masuk pembahasan contoh soal kedua. Ini dia berbentuk kesamaan matriks ya. Nah, ada matriks K, ada matriks L. Kita disuruh mencari tentukan nilai X dan Y. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya ya. Matriks K ini berordo 2 kali 2 sama juga dengan L berordo 2 kali 2. Karena diminta K sama dengan L transpos, berarti L-nya, matriks L-nya kita transposkan dulu baru kita lakukan operasi yang diminta. K sama dengan L transpos.
Nah, L setelah ditransposkan, L dengan anggota 12 4 negatif 2 negatif 1. Setelah ditransposkan dia L transpos sama dengan 12 negatif 2 4 negatif 1. Nah, kita tulis katanya yang diminta tadi K sama dengan L transpos. Maka kita tulis lagi anggota dari matriks K tadi. Anggota dari matriks K 4X tambah Y 3X kurang 2Y 4 negatif 1 sama dengan L transpos 12 negatif 2 4 negatif 1. Dari kesamaan matriks tersebut diperoleh, kita ambil yang seletak ya, karena kita mencari nilai, disuruh mencari nilai X dan nilai Y ya. Kita disuruh pertanyaannya mencari nilai X dan Y, maka kita ambil ada dua kesamaan matriks, kita ambil baru kita eliminasikan. Yang seletak dengan 4X tambah Y yaitu 12, berarti 4X tambah Y sama dengan 12. Karena 4X tambah Y berada pada kolom pertama, baris pertama, dan 12 juga demikian, kolom pertama, baris pertama, atau baris pertama, kolom pertama. Sama deh ya. Kita ambil juga lagi yang persamaan kedua, 3X dikurang 2Y, dia berada pada baris pertama, kolom kedua, yang seletak itu yaitu negatif 2, berada pada baris pertama, kolom kedua. Berarti 3X dikurang 2Y sama dengan negatif 2. Nah, kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu variabelnya untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Kalau kita mau hilangkan Y, berarti kita dapat nilai variabel X. Kalau kita mau hilangkan X, berarti kita mendapat nilai variabel Y. Yang pertama ya. Berarti kalau kita mau hilangkan Y, berarti kita harus samakan dulu koefisien Y. Yang paling besar di bawah ini koefisien Y 2, berarti di atas juga harus 2. Berarti yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1 semua ya. Maka 4X tambah Y sama dengan 12, kita kalikan 2 semuanya, kanan dan kiri. 4X tambah Y menjadi 8X tambah 2Y sama dengan 12 kali 2 menjadi sama dengan 24. Maka 8X tambah 2Y sama dengan 24. 3X persamaan keduanya tetap ya. 3X dikurang 2Y sama dengan negatif 2. Berarti 3X dikurang 2Y sama dengan negatif 2. Nah, 2Y udah bisa hilang ya. Kita jumlahkan 2Y habis, 2Y tambah atau dikurang 2Y sama dengan habis dia menjadi 11, tersisa 11X sama dengan 22. Menjadi X sama dengan 22/11, maka didapat nilai X sama dengan 2. Nah, nilai X sama dengan 2 ini kita substitusikan, terserah mau ke persamaan 1, mau ke persamaan 2, atau mau ke 4X tambah Y sama dengan 12, atau ke 3Y dikurang 2Y sama dengan negatif 2, sama saja nanti dapat nilainya ya. Nah, di sini saya mau substitusikan dia ke 4X tambah Y sama dengan 12, maka nilai X ini kita ganti menjadi 2. Jadi 4 dikali 2 tambah Y sama dengan 12, maka didapat, kalian perhatikan operasinya ini, 8 ditambah Y sama dengan 12, 8 pindah ke kanan ya, karena dia sejenis hanya dengan 12. Maka Y sama dengan 12 dikurang 4, didapat nilai Y sama dengan 4. Maka didapat nilai variabel secara keseluruhan, X-nya 2, Y-nya 4. Demikian untuk pembahasan topik materi pada pertemuan ketiga. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Anda mengenai topik-topik materi matematika di kelas 11. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.